nomor hadis yang ke-8. Kalau punya kitab jadi jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, rawinya sahabat sekaligus mertua Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dalam Al-Arba'innya, memosisikan pada nomor hadis yang kedua. Bahkan disebut dengan hadis Jibril. Ya, panjang kalau kita bacakan, ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ari ya la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Ya, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ya, kemudian wada'a fakhidayhi ala fakhidayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala, ya, wa wada'a rukbatayhi ala rukbatayhi, kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi, akhbirni anil ihsan. Terakhir dia bertanya, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, terangkan kepadaku tanda-tandanya. Jadi kalau tanda ini sudah ada, itu artinya semakin mendekat. Cuma ukuran dekatnya kita pun belum tahu. Hanya semakin waspada. Kenapa? Karena ketika kiamat akan mulai mendekat, fitnahnya bertambah, ujiannya tidak seperti biasa. Makin banyak ujian yang bisa menggoyahkan iman. Disitulah kita penting menjaga iman kita sampai wafat sebelum kiamat tiba. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kalaupun meninggal kiamat belum tiba, meninggalnya dalam keadaan nggak ada iman. Karena Nabi pernah mengatakan kalau ujian semakin tinggi, ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Atau sebaliknya. Itu yang paling bahaya. Ya, dan itu akan terjadi. Ada orang tadinya beriman tiba-tiba murtad. Ada orang tiba-tiba, ya demikianlah. Berubah, tidak konsisten. Karena itu diantara tandanya antalidal amatu rabbataha, jika ada seorang pembantu melahirkan tuannya. Di banyak tafsiran di kalangan ulama, ada yang mengatakan dunia mulai terbalik, yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap tidak. Ada yang menafsirkan anak mulai durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang menambahkan lagi dengan banyaknya tersebar kemaksiatan dan sebagainya. Ya, wa antaral khufata, al-urata, al-alata, ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat penggembala yang cuma beralaskan kaki, kemudian telanjang setengah dada. Kok bisa lomba-lomba penggembala ini meninggikan bangunan-bangunan tinggi? Ada yang menafsirkan orang sudah lomba dengan kepentingan dunia. Ya, sudah nggak senang berbagi dengan sekitarannya. Cuma ngumpulin kepentingannya aja, ambil, terus lomba-lomba, pamer, tingkatkan status sosial, sudah nggak peduli dengan sesama. Akhirnya yang terjadi saling memakan satu dengan yang lain, seperti hukum rimba. Kejahatan mulai banyak muncul. Kalau kejahatan sudah mengisi dunia dengan sepenuhnya, orang-orang sudah nggak mendekat dengan Allah, sampai di hadis lain dikatakan zina sudah menyebar sampai orang nggak malu melebihi binatang. Sampai-sampai orang mengatakan kalau bisa jangan di sini, di balik tembok saja, karena sudah menyebarnya zina di mana-mana. Nah, kalau sudah seperti itu terlihat, ada banyak keburukan tampak. Ini menandakan pesan pertama, ini jangan ke kiamat dulu. Pesan pertama, kita harus menjaga iman dengan baik, jangan goyah, jangan ikut maksiat. Ya, ini poinnya. Supaya kita pertahankan sebelum wafat. Khawatirnya iman semakin rendah, hilang iman, maka masuk dalam golongan yang menghadapi kiamat, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang yang mengingkari dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan. Jadi akhir zaman bisa berarti berakhirnya kehidupan kita dengan wafatnya kita semua. Juga yang kedua bisa berarti berakhirnya alam semesta, sehingga tiba waktunya kehancuran dan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin pentingnya, orang beriman tidak akan mengalami kiamat yang besar. Hanya ia akan mengalami jembatan menuju pertemuan dengan Allah, yaitu kematian kecilnya, kiamat kecilnya, kematiannya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sering mengatakan, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu lah. Cukup jadi pengetahuan saja. Dukhan jadi pengetahuan, Dajjal jadi pengetahuan, Ya'juj dan Ma'juj jadi pengetahuan. Kita penting tahu sebagai bagian dari pembahasan keimanan kita dan tanda-tanda yang akan muncul. Sehingga dengan itu kita bisa ingatkan pada generasi-generasi mendatang untuk kembali kepada hukum Allah supaya tidak mengalami itu semua. Ya, apa hukum Allah itu? Itu yang tadi saya terangkan. Berbicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, perbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia. Itu yang kita jaga sebagai penguat iman sampai kita berpulang. Saya kira ini, dan jangan sampai masuk pada bahasan yang lebih detail yang tidak ada kejelasannya dan hanya pengetahuan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kepastian tentang kiamat.
Saya kira selesai bahasan kita.